Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Recording in progress. Ya, assalamualaikum, Bang Ismail. Apa kabar, Bang Ismail? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, sehat ya, Bang. Bapak juga Ismail? sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Abang tambah putih lah kalau aku lihat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, yang pasti lebih segar, gemuk ya. Nah, saat berarti kan lebih ya secara tidak hanya fisik tapi jiwa pun segar, sehat gitu ya. Karena juga sudah menikah lah, Bang ya. Sekarang ini, Bang ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Iya. Pak. Nikah 2018 sudah punya 2 anak nih. Baru lahir aja. Oh, alhamdulillah, selamat kalau gitu, Bang. Jadi benar pengamatan secara fisik abang ini terawat gitu. dibanding Terima kasih Pak. dibanding jumpa kita tahun berapa ya? Ya nggak apa-apa. Itu semuanya kenangan ya, kenangan bagus lah gitu ya. Semuanya itu memang Oke lah, berjuang, Pak. semua berjuang benar, nggak ada anu gitu. Ya ini pertama memang terima kasih ya Bang Ismail Tanjung ini berkenan hadir memenuhi undangan di Zoomcast gitu ya. Zoomcast kita namai Planet Traksi. Bang Ismail pasti tahu lah traksi itu ya. Pemirsa pun juga sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa traksi itu memang adalah kata lain gitu ya dari workshop atau bengkel di dunia perkebunan gitu. Perkebunan apapun gitu biasa dari zaman Belanda disebutnya traksi gitu ya. Ada yang dipleset-plesetin transport, machinery, apapun lah. Tapi itulah penamaannya adalah traksi. Tujuannya Bang dibuat kanal YouTube ini adalah dari saya itu untuk silaturahmi lah Bang. Silaturahmi para pemangku kepentingan ya, stakeholder dari planet atau dunia traksi gitu Bang, divisi traksi. Karena saya lihat akhirnya memang lumayan gitu ya, kekumpul juga gitu loh yang tempat kerja saya sebelumnya lagi gitu Bang. Dan semuanya positif gitu, semuanya positif. Nah, termasuk abang nih, saya lihat wah menyambut juga gitu ya. Cuma memang di sini yang mau saya ajak Bang Ismail Tanjung ini atau Bang Mail gitu ya, mungkin berbagi informasi, pengalaman karena dunia kerja abang ini beda sekarang. Yang saya tahu sebelumnya memang di area pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ya Bang ya. Dan PMA gitu ya, modal asing. Dan ada di daerah Sumatera Utara tadi Bang ya. Di Betul, Pak. di Mandailing Natal. Mungkin dari Bang Mail bisalah berbagi, mungkin jangan terlalu teknis Bang bahasanya Bang. Kita santai gitu ya. Santai namun informatif gitu Bang. Apa yang bisa disampaikan dengan bahasa populer aja, nggak usah bahasa teknis. Kita pening juga nanti yang nonton ini. Dikit-dikit bisa lah meresapi gitu, coba. Baik Pak. Baik, silakan Bang Ismail, lanjut Bang. Oke Pak. Ya, Baik Pak. Saya di sini berbagi aja, bukan seorang ahli, hanya seorang praktisi ya. ya, Saya dulu seorang asisten traksi. ya, Jadi fokus di maintenance dan perbaikan. operasi perbaikan lah, Ya, kemobilan dan dan saya masuk pindah ke geothermal dan itu lumayan agak susah karena dulunya sebagai asisten tiba-tiba jadi operator. Alhamdulillah sekarang sudah jadi supervisor. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
Jadi saya mau jelasin tentang ketertarikan saya kenapa tertarik geothermal. Satu, geothermal itu adalah sebagai energi yang bersih atau renewable energi lah, tidak menghasilkan banyak polusi. Oke. Jadi dan dia bisa bersiklus gitu, tidak tanpa mengurangi kebutuhan. Seperti fosil kan kita ambil kuras habis, kalau geothermal ini tidak. Iya. Nah, Jadi kalau hanya fosil tidak menggunakan energi yang tergantikan. terkandung di batuan. Iya, betul. Iya. Dan proses geothermal ini bisa dibilang polusinya sangat hampir zero lah gitu ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan PLTU itu hanya 0,1% lah dari PLTU emisi yang dihasilkan atau CO2 yang dihasilkan. Jadi sangat-sangat tipis. Jadi sehatlah untuk bumi kita, Pak. Yang pertama. Jadi istilahnya saya bekerja sambil berkontribusi menyelamatkan bumi kan gitu. Wah, cakep nih. Kemudian Bang, apa maaf, Bang. namanya? Maaf Bang Mail. Jelaskan prosesnya. Maaf Bang Mail. Maaf Bang Mail. Jadi PLTU itu kan tenaga uap ya, artinya bahan bakar batu bara ya kalau nggak salah ya. Betul, Ya Pak. kan? Jadi abang compare atau membandingkan dengan PLTU terhadap geothermal itu sendiri ya, panas bumi ya bang ya. Yang dikatakan Iya, tadi Pak. kalau si batu bara atau untuk membakar boiler yang ada di PLTU itu menggunakan bahan bakar batu bara itu fosil gitu ya bang ya. Itu adalah Iya, betul, energi yang tak tergantikan. Sementara geothermal atau panas bumi itu lebih dikatakan dia air ya bang ya, steam ya, uap ya, yang ada memang di dalam bumi, kemudian diambil ke atas, kemudian dikembalikan lagi ke bumi gitu ya bang ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul, Pak. Oke Oke bang, lanjut bang. Ya lanjut bang, lanjut. Ya, jadi cerita sedikit proses ini. Bumi ini kan bulat-bulat, ada bagian-bagiannya, ada intinya juga. Ya. Nah, setelah inti ada mantel, ada kerak, dan ada permukaan. Ya. Nah, intinya panas bumi kita ini kan sangat panas, bisa sampai 5.000-an derajat Celcius. Iya. Setelah adanya pergerakan lempeng, maka panasnya ini keserap ke batu-batuan gitu kan. Oke. Jadi area batuan itu panas gitu. Iya. Kemudian ada juga turun hujan, terseraplah airnya. Jadi karena bersentuhan terjadilah proses pemanasan pada air itu. Jadi istilahnya air yang terserapnya sebenarnya dari air hujan, dari air tanah terap. Kemudian di dalam bumi itu karena ada tadi pergerakan lempeng, ada semacam ruang-ruang lah tempat air atau tempat air itu terpanaskan. Nah, kemudian supaya energi ini bisa kita gunakan, kita borlah ini bumi kan, kita kita cari titik-titik di mana ada ini kita sebut namanya reservoir atau ruangan air ini. Kemudian setelah kita bor, ya udah ada tipe sumur yang bisa ngeflow sendiri, ada yang harus kita pancing. Oke. Kemudian si uap inilah yang kita pergunakan untuk memutar turbin. Ya. Turbin. Jadi ini tipenya ada yang uap itu bisa langsung mutar turbin dari sumur langsung ke turbin. Tipe pertama namanya dry steam, yang kedua flash steam, atau kita pisahkan di separator dulu karena dia ada campur air juga kan, dipisahkan steam sama airnya di separator. Oke. Kemudian steamnya kita pakai ke putar turbin. Ya. Kemudian turbinnya ini lah yang kita sebut satu sub sama generator kan. Ya. Nah, kalau generator sudah putar, otomatis akan menghasilkan listrik. Baik. Kemudian tadi sisa steam tadi itu kita dinginkan, kemudian kita injek lagi ke bumi. Oke. Begitu juga si brine yang dihasilkan tadi yang sudah dipisahkan di separator langsung diinjek ke bumi. Oke. Artinya memang nggak ada sama sekali polusi, tapi energi terpakai. Betul. Betul Bang. Iya.
kalau cadangan itu pernah dihitung ya Bang, proyeksi cadangan apa di bawah itu? Apa memang dia selamanya ada terus itu Bang ya, panas bumi atau geotermal di bawah itu Bang? Jadi kita membor itu Pak, kan ada namanya survei baik survei geologi, geografi, geofisika, geokemis. Ya. Sebelum kita membor, kita pastikan dulu cadangan yang di bawah itu bisa kira-kira 25 sampai 30 tahun. Kita pastikan. Jadi dengan metode-metode keilmuan Geologi. geologi, geokemis, geofisika, geokimikal itu bisa kita lihat umurnya atau cadangan yang ada di bawah itu bisa sampai 25 sampai 30 tahun supaya istilahnya kalau pebisnis ya balik modal gitu dan keuntungan gitu. Masa udah low bulan nggak rugi ya. Dan reservoir itu tadi banyak gitu ya Bang, di dalam bumi itu reservoirnya banyak ya yang setelah dihasil dari apa namanya geologi tadi. Banyak Jadi ya. Pak ada dinamakan ring of fire atau cincin api lah. Oke. Jadi inti bumi tadi kan Ya, inti bumi tadi ada retakan-retakan itu. betul. Jadi mulai dari Indonesia, Filipina, Jepang, Amerika semua ada. Jadi sebenarnya reservoir sudah ada petanya lah gitu kan. Iya. Saja tinggal pemerintah buat tender-tender. Nah, kita punya nih. Iya. Yang para bumi ayo siapa yang mau Iya, silahkan. Gitu. Dan yang menariknya lagi gini ya Bang ya, yang membedakan dengan fosil ya Bang ya. Ini sepintas baru kepikir sama saya. Kalau steam atau apa ya namanya air panas gitu ya, itu kan nggak bisa diwadahi ya, nggak bisa dibungkus ya. Kalau fosil kan minyak atau gas itu kan juga bisa dibungkus gitu ya Bang ya, pakai tabung gitu ya. Tapi kalau steam nggak bisa dibungkus ya Bang ya, nggak ada jual refill isi ulangnya ya. Nggak ada kan Bang. Kalau mau gitu masak aja di panci gitu di dapur ya. Iya. Iya. Itu yang menarik itu termani. Jadi kalau mau usaha ya langsung di tempat aja. Tidak perlu pengangkutan, nggak perlu Iya. pengiriman, nggak perlu. Jadi Betul. sumbernya langsung jadi kampar-kamparnya ada. Iya. Jadi saya bisa kebayang sih Bang bahwa prosesnya itu, bukan proses itu emang detail ya. Tapi yang disampaikan oleh Bang Mael tadi bahwa Indonesia itu sebenarnya luar biasa dapat berkah ya dari Allah ya, bahwa kaya sekali gitu ya. Yang dikatakan ring of fire itu nggak seluruh dunia atau negara itu dapat gitu kan, tapi Indonesia dapat gitu loh, dari Sumatera, Jawa sampai ini ya Sulawesi, enggak ya kalau Sulawesi ya mungkin sampai Lombok. Sulawesi ya Pak, sama NTT, Kalimantan juga. Oh ada ya, Kalimantan juga kena. Nah itu kan luar biasa gitu ya. Artinya dari apa dinas ya mungkin kementerian mana gitu ya, SDM sudah lihat ini potensi kantong-kantong reservoir mengenai geotermal tuh Bang ya di mana-mana itu ya. Nah kalau di tempat perusahaan Abang ini di mana aja ininya Bang? PLTP-nya, pembangkit listrik tenaga panas buminya ada di mana aja lokasinya Bang? Kalau kita di sini kita dapat dua area WKP namanya Pak, wilayah kerja panas bumi. Jadi kita ada masih Banggor satu desa, kemudian ada lagi satu desa lagi. Oke. Jadi kalau kita di sini cuma megang dua lah gitu Pak. Oh iya Kalau iya. di Indonesia sih tadi mulai dari Aceh sampai Iya. ada semua Pak. Dan nah Indonesia ini termasuk paling besar di dunia Pak, potensinya 40% lah, 40% cadangan panas bumi ada di Indonesia, tapi baru belum nyampe 10%. Oh gitu. 40% dari potensi panas bumi dunia ada di Indonesia Pak. Wah. Oh baru tahu ya. Wah itu ya menarik juga ya, luar biasa itu apa informasinya gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya khazanah pengetahuan nih buat pemirsa yang ada di Planet Traksi ya. Karena yang disampaikan Bang Mael nih, kalau saya sih baru tahu ini gitu ya, karena nggak tahu sebelumnya gitu. Dan apa ya namanya, kalau saya lihat perhatikan juga ya Bang Mael ya, ini kan kalau dikatakan usianya mungkin cadangan reservoirnya itu 25 sampai 30, ya kalau investasi atau kapital yang sudah digelontorkan
itu kan nggak mungkin dia akan berhenti setelah 25-30 ya, di sekitarnya juga masih ada kan bang ya, reservoir lain ya kan, sumur-sumurnya gitu bang maksudnya. Betul Pak. Gitu ya. Jadi 25 tahun itu untuk satu sumur Pak. Jadi Satu. jadi ada juga kita ya satu sumur. Jadi kita Oke. setiap hari kan ada monitoring. Ya. Artinya setiap tahun kita akan punya data dan kita akan bisa prediksi di tahun berapa ini akan habis cadangannya. Jadi sebelum habis kita pasti udah cari sumur lain gitu nanti gitu Pak. Supaya mempertahankan kan kita udah bangun power plant dengan spek misalnya 30 mega, 50 mega. Kita harus mempertahankan ini dong. Kita cari sumur lain gitu Pak. Atau diisi ulang airnya bang, diinjek dari atas. Iya, betul. Ada ya? Bisa gitu ya bang? Ya itu tadi proses injeksi itu supaya mengembalikan yang sudah habis, air yang sudah habis di lokasi tersebut bisa dipanaskan kembali. Hanya saja kan proses kembalinya ya seperti yang kita bayangkan bisa 5-6 tahun nggak bisa. Jadi mungkin kita bor lagi, mungkin tempat yang terdekat tadi udah sempat terpanaskan. Ya. Air yang kita injeksi kembali, kita cari titik yang lebih dekat lagi sumber panas yang air yang kita panaskan tadi. Oh, tadi saya nebak-nebak tuh, ngayal bang. Maksud saya tadi saya pikir sisa dari produksi itu masuk ke sungai gitu loh bang, kembali ke alam ya. Ternyata tadi saya ngayal diinjek, ternyata bisa juga ya bang ya, diinjek tapi dengan titik terdekat dari reservoir. Oke, luar biasa gitu. Menarik juga ya kalau punya duit ya. Garap. Berarti kan ini harga energi ini kan berarti buat saya ini masuk dalam kategori renewable energy atau energi baru terbarukan ini loh bang. Kalau kayak gini, artinya kayaknya nih pemerintah melalui BUMN PLN membeli dengan ada insentif gitu ya. Artinya dengan harga yang lebih mahal dari harga kepada konsumen ya, kayaknya gitu ya dibelinya ya bang ya. Ya kalau ke konsumen mungkin PLN yang lebih tahu Pak. Hanya saja memang PLN yang beli di tiap perusahaan menurut regulasi yang ada sekarang ini harga jualnya dari PLTP itu masih tergolong rendah. Makanya tadi 70% cadangan bumi Indonesia baru sekitar 5% yang diproduksi karena investornya ketakutan Pak. Ketakutan istilahnya karena untuk berinvestasi di geothermal ini kan 50-50 keberhasilannya Pak. Jadi bor belum tentu dapat gitu. Oh iya. Kerugiannya besar kan. Jadi makanya sekarang lagi didorong sih sama ada namanya Asosiasi Panas Bumi supaya harga ini bisa dinaikin supaya investor juga berani lah menginvest di Indonesia ya Pak. Karena saya teringat waktu di Kalimantan dulu bang, di Kalsel kan itu juga turbin yang dari PKS ya, dari mil ya, pabrik kelapa sawit itu kan listrik limpah ruah gitu bang ya, karena investment tuh cuma berapa sih, sisanya masih banyak. Terus siapa namanya PLN itu yang ada di sekitar perkebunan tadi sanggup gitu beli dengan harga lebih tinggi gitu bang, karena itu termasuk golongan renewable energy atau energi baru yang terbarukan. Tapi tidak dapat titik kompromi, tidak jadi karena PLN tidak mau menanggung investasi distribusinya. Jadi dari kebun sampai ke jalan provinsi itu ada 18 sampai 20 kilo itu diminta ke pihak perkebunan membangun itu gawangan-gawangan listrik sama kabel udaranya. Wah, kalau kayak gitu mah berhitung ulang dong gitu ya, nggak jadi nggak jadi menarik. Namun memang kalau di Sama sih Pak. Iya, sama ya. Ya kita pun di sini kita yang perusahaan yang bangun transmisinya, nanti masalah biayanya kan bisa dihitung dengan penghasilan tinggal dipotong-potong aja. Oh iya, tapi memang itulah bang. Kalau saya bisa lihat ya khususnya di Pulau Jawa bang, khususnya di Pulau Jawa ya. Bisa saja saya salah ya. Khususnya di Pulau Jawa itu justru surplus bang. Stok energi listrik itu surplus bang.
di Pulau Jawa ini. Nah, posisinya yang saya lihat karena surplus itu, makanya para investor-investor untuk solar cell atau tenaga surya itu kan nggak boleh, tidak bebas kan bang, tidak bisa fleksibel karena ya itu tadi negara surplus listriknya gitu. Apalagi masuk ini gitu bang, habis jualan mereka. Oke Pak. Ini untuk apa cara pandang saya lah pribadi Iya, iya. dan beberapa kawan. Iya, Sebenarnya kenapa kita dikatakan surplus itu untuk fasilitas yang ada sekarang. iya, Artinya kalau kita mau mencapai listrik masuk, kalau kita lihat sampai ke pedesaan itu masih banyak daerah-daerah yang belum masuk listrik. oke. Tidak jauh-jauh di kampus saya aja masih sangat banyak yang Iya. yang nggak ada. Jadi artinya surplus untuk fasilitas yang ada sekarang. Kalau sebenarnya kalau memang mau negara mau fasilitasi untuk semua daerah dapat listrik, itu kita masih banyak kurang. Iya, itu memang tadi saya Potensi bilang kita bisa kita gunakan. tadi saya bilang memang di Pulau Jawa sih bang tadi. Kalau saya waktu di Kalimantan juga saya lihat yang namanya populasi penduduk itu cuma di jalan provinsi semua, di belakang mereka cuma 2 rumah 3 rumah. Kalau di Pulau Jawa kan jalan provinsi di belakangnya banyak rumah gitu kan bang kira-kira. Ya ini menarik lah. Kalimantan nggak masuk listrik Pak. Ya. Kenapa tuh? Kenapa? Kebun kita di apa dulu? Bangun belum masuk. Iya itulah makanya. Jadi kadang-kadang investasi itu dilihat dari populasi, potensi populasi. Begitu populasi yang jarang-jarang juga berat mau investasi distribusinya itu bang. Itulah kira-kira. Ya. Tapi menarik nih bang Mael. Jadi substansi dari cerita atau informasi abang itu adalah mengenai panas bumi atau geothermal tadi ya bang ya. Bahwa apa yang namanya itu adalah bagian dari renewable energy atau energi baru terbarukan, itu sangat menarik. Dan ternyata cadangan dunia tadi berapa bang? 40% ya? 40% ada di Indonesia Pak. Indonesia kan luar biasa itu. Luar biasa itu bang. Jadi apa ya? Ya kalau menurut saya sih memang negeri kita ini negeri kaya raya gitu bang. Negeri kita ini. Iya. Ya jadi dari sangat kaya benar. Jadi bang, kalau menurut saya informasi yang disampaikan tadi kapasitas apa namanya keluar dari pembangkit turbin berapa ya bang ya? Ada berapa turbin bang di situ bang? Di tempat abang itu? Kalau untuk di tempat saya sendiri sih ada 28 turbin Pak. Jadi tipenya modular kecil-kecil. Iya. Jadi sangat berbeda dengan yang lain. Dan ini sangat unik di tempat kita karena baru tempat kita ada kayak gini seperti ini kan. Oh, Balai itu besar dia 80 mega, 6 mega. Tapi resikonya kalau yang besar-besar ini apabila ada masalah atau trip hilang 80 mega, 80 mega. Jadi kalau kita paling tripnya 1 unit 2 mega. Iya. Istilahnya ya apalah teknologi barunya lah gitu. Betul. Kalau 2 mega persis kayak pabrik itulah. 2 sampai 5 mega gitu. Iya, betul. Iya. Oh iya, tapi ya luar biasa ya. Jadi dari situ untuk dibeli oleh PLN dan distribusi wilayah Sumatera Utara ya, Bang ya. Kalau sekarang sih sudah terintegrasi semua kan Pak dari Aceh sampai Lampung. Jadi tergantung kebutuhan aja sih Pak. Iya. Jadi sudah merata ya, jalur induk lah sudah dari ujung ke ujung ya Bang ya. Dari Aceh sampai ke Lampung. Iya. Bang Mael, ini dari saya sih sudah cukup lah Bang Ismail. Paling tidak introduction atau pengantar gitu ya Bang ya. Kalau detail nggak usah lah Bang, karena kita juga bukan di bidangnya juga itu kalau di dunia pembangkit listrik. Namun sudah banyak lah substansi yang bisa disampaikan tadi ya, bahwa cadangan dunia 40% itu ada di Indonesia. Kemudian itu adalah EBT, energi baru terbarukan gitu ya Bang ya. Dan itu ternyata bisa juga yang Abang barusan tadi katakan ya, bahwa pembangkitnya ada 38 gitu ya Bang ya.
38 unit dan itu kecil-kecil 2 sampai berapa Bang range-nya tadi? Sampai berapa mega gitu ya? 2 sampai 10 mega. 2 sampai 10 mega. Nah, artinya di situ akan saling menggantikan. Itu menurut saya sih menarik gitu ya. Cuma memang maintenance-nya rolling gitu ya Bang ya. Maintenance dari iya, karena lebih banyak gitu. Bang Mail, kalau dari saya seperti itu. Bang Mail ada tambahan kah kira-kira Bang? Bang Ismail? Dari saya terima kasih Pak udah di apa? Oke. Diajak ngobrol-ngobrol silaturahmi gini Pak. Ah iya. Mudah-mudahan Dan nanti baru-baru ini semakin meningkat lagi. amin. Dan jangan kapok ya kalau kita undang lagi ya. Siap. Oke. Salam buat keluarga ya. Ini putra yang kedua ya. Tadi usia berapa sekarang putra yang kedua itu? Baru 20 hari Pak. 20 hari, belum sebulan. Waduh, luar biasa. Belum Pak. Iya. Putra-putra ya, laki-laki semua ya. Wah, hebat. Selamatlah kalau gitu Bang. Salam buat ibu di rumah juga ya, sama anak-anak dan keluarga. Jangan kapok-kapok ya, kalau kita undang lagi ya. Karena ini nah, sama-sama sehat-sehat. Karena ini jalurnya kita bukan resmi tapi silaturahim aja, silaturahmi. Oke Bang Mail, terima kasih banyak. Sehat-sehat di sana Bang. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bang, terima kasih.